dan yang terkasih, kita awali kerja kita pada pagi hari ini dan kita awali dengan ibadah dengan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Ya Bapak yang berserta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapak atas kebersamaan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai melangkah ke pekerjaan kami masing-masing, yaitu melayani sesama kami. Dan kami lagi bersyukur lagi Bapak, di tengah pandemi ini Kau masih memberikan waktu kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu terlebih dahulu. Kami berharap Bapak agar renungan pada pagi hari ini bisa menguatkan kami semua tentang arti pelayanan kami kepada sesama dan memberi semangat bagi kami semua untuk tetap berkarya untuk sesama. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama-Mu yang indah, Tuhan Yesus Kristus, kami minta doa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema tahun ini tetap mengambil tanggung jawab dengan tema mingguannya adalah memelihara bahtera. Dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu, kita akan membaca dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Sampaikan aja ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobat, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek,
ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerjaan yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah pada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan datang sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sedemikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Mari ya, di sini kita belajar tentang waktu. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Waktu Tuhan yang saya mengamati mungkin sejak 3 atau 4 hari ini kita nyanyikan terus ya. Kebetulan ya syukur kita masih bisa menyanyikan. Lagu itu sebenarnya sudah lagu lama ya, lagu sudah bertahun-tahun, tapi mungkin hampir akhir tahun kemarin 2019 itu cukup populer yang dinyanyikan oleh siapa itu? Ya. Jadi intinya dari lagu yang telah kita nyanyikan adalah Tuhan itu punya waktu dan kita harus bersabar, dan waktu Tuhan itu kita tidak tahu. Nah, khusus dalam pandemi ini kita tidak tahu waktunya akan berakhir, tetapi kita punya hak bahwa kita akan merancangkan bahwa kita segera cepat selesai. Kalau bangsa kita menamakan akhir tahun harus selesai. Ya, kalau bangsa lain mungkin sudah mulai banyak yang selesai dan sebagainya. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Dan slide selanjutnya ya. Ya. Ayat emasnya tadi ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di langit ada waktunya. Jadi waktu Tuhan, kalau nggak salah ayat ke-10 tadi kita bisa membaca bahwa waktu Tuhan itu manusia memang tidak bisa terselami. Jadi kita tidak bisa memahami bahwa jalan atau jalan Tuhan itu tidak terselami. Kita tidak boleh meramalkan, kita hanya bisa memprediksi saja, dan kita percaya bahwa waktu Tuhan akan memberikan kepada kita dengan waktu yang terbaik kapan selesainya. Dan juga tadi di ayat 5 dikatakan ya, ada waktu untuk bisa tekankan tidak, ada waktu untuk memeluk ya. Nah, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, ini kita bisa belajar ya. Ada waktu untuk memeluk, berpelukan, gak boleh habis. Ada waktu untuk bersalaman, ada waktu untuk kita menahan diri dari bersalaman. Ada waktu untuk saling berdekatan, ada waktunya kita untuk saling berjauhan 1,8 meter. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kita belajar tentang bahtera ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu bahwa ini adalah bahtera Nuh. Soal itu katanya ditemukan di pegunungan Sinai atau apa itu, itu sudah di luar kita. Kita mengatakan bahwa bahtera Nuh itu kira-kira ya bentuknya seperti inilah, ada hewan-hewannya dan sebagainya. Dan manusia di bumi ini berusaha menciptakan replikanya. Jadi bahtera Nuh yang terbuat dari kayu. Dan bisa dikatakan beliau adalah salah satu untuk orang-orang ciptaan Tuhan yang tertinggal, yang masih hidup, yang lainnya sudah kena air bah. Itu dari Alkitab. Kemudian dari fiksi ilmiah coba kita melihat.
Bapak Ibu pernah lihat film ini tahun 2012? Nah, dulu diputar tahun 2011. Jadi bisa dikatakan ini adalah film fiksi tapi ilmiah, kan ya? Fiksi itu ada bermacam-macam, ada fiksi horor, ada fiksi ilmiah, ada fiksi religi yang tidak karuan itu, ada fiksi-fiksi yang lainnya. Di sini kita melihat fiksi ilmiah. Nah, kalau kita melihat flyernya yang di kanan atas dia we are warning, jadi artinya kita mengingatkan. Jadi film itu sebenarnya mengingatkan kita. Di situ digambarkan kalau saudara mencermati dari awal sampai akhir ya. Jadi ya kita melihat sedang hancur-hancur, tapi kalau kita harus belajar di film dari awal sampai akhir, kisahnya bahwa poros kutub itu sudah bergeser beberapa kilometer. Dan itu memang sudah terjadi dan itu akan membahayakan bagi kita. Kenapa kutub itu bisa bergeser ya? Karena banyaknya eksploitasi di muka bumi ini yang tidak imbang. Sebut saja yang namanya minyak itu di Timur Tengah itu disedot habis-habisan, sedangkan di belahan bumi lain seperti di benua Amerika dan benua Asia itu masih dijerit-jerit ya, diman-man ya. Yaitu yang terjadi selama ini dan akhirnya ya karena dunia tidak seimbang, akhirnya mencari keseimbangan sendiri. Jadi kutubnya bergeser beberapa kilometer, kemudian dan yang namanya bencana pun juga tidak bisa terhindarkan. Oke, selanjutnya kemudian ini kalau ini adalah bahtera beneran saat ini. Bapak Ibu tahu itu adalah kapal tanker MT Seaways. Itu saya lihat di Wikipedia itu buatan Eropa, terus dijual ke Amerika, dijual kemana-mana, dan akhirnya yang punya terakhir itu India. Itu panjang kapal tanker itu 500 meter. 500 meter itu berarti setengah kilometer ya. Itu sebuah kapal tanker. Dan itu buatan manusia. Jadi kapal tanker itu berfungsi, kapal tanker yang besar ini ya, berfungsi untuk transaksi di tengah laut. Jadi dalam kesehariannya akan ada kapal tanker yang kecil-kecil untuk jual beli minyak. Nah, jadi ini memang dari darat akhirnya dia banyak di laut, meskipun akhirnya dia kembali ke laut lagi. Nah, itu yang tanker. Kemudian kapal pesiar. Nah, yang di bawah itu adalah kapal pesiar. Yang terbaru yaitu Symphony of the Seas. Itu kalau dibandingkan dengan Titanic itu cuma segini. Nah, kapal pesiar itu besarnya lebih dari kapal induk. Kapal induk itu sekitar 300 meteran, yaitu kapal pesiarnya bisa sampai 400 meteran. Itu super lengkap. Jadi kapal pesiar itu kalau saudara melihat itu benar-benar seperti bahtera. Jadi kapal pesiarnya itu ada kolam renang, ada bioskop, ada diskotik, ada rumah makan, ada supermarket, ada mall dan sebagainya. Ya, itu kapal pesiar. Orang yang bisa naik itu adalah orang-orang yang berduit, karena mungkin harganya sekali naik, sekali ikut turnya itu bisa seharga mobil Mercedes-Benz terbaru. Oke, itu gambaran kita tentang bahtera. Oke, selanjutnya, nah, kita masih di tengah wabah ini ya, jadi kita tetap menjaga bahtera yang ada di rumah untuk perlindungan anak kita. Jangan kemana-mana, pokoknya bahtera rumah harus terlindungi, termasuk ibadah di rumah. Dan juga bahtera di dalam kehidupan bergereja, di mana kita tetap bisa beribadah online, artinya bahtera ke gereja jangan sampai putus, jangan sampai lepas, atau jangan sampai tertiadakan. Selanjutnya kita masih terus tetap berbicara tentang wabah ya. Bulan yang lalu kalau saudara ikut di teman saya, kita menampilkan ya, bulan lalu kita menampilkan tentang grafik tentang COVID-19, di mana Amerika hanya 1 dan syukurlah Indonesia tidak masuk dalam 15 besar dunia. Dan saya melihat yang kemarin grafik yang terbaru, mungkin nggak saya tampilkan ya, karena waktunya nanti tersita.
Indonesia untuk yang meninggal itu di ranking 26 dunia, dan itu cukup membuat pemimpin-pemimpin dunia yang lain itu keheranan. Kok bisa ya Indonesia dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, tetapi korbannya hanya menduduki ranking 26. Ya, itu karena kita semua dan juga pemerintahan kita semua, di mana sanggup menjaga bahteranya masing-masing, ya bahtera negara, ya bahtera tingkat daerah, entah itu provinsi, entah kota atau kabupaten, termasuk bahtera di gereja dan termasuk bahtera di rumah tangga masing-masing. Dan ya itulah, dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga. Slide selanjutnya, maksudnya entah benar atau tidak, para ahli sudah melihat dari sampel bahwa karena mobilitas penduduk di dunia itu menurun, sekarang lapisan ozon agak menutup lagi, agak sempurna. Ceritanya seperti itu, karena orang banyak tinggal di rumah. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang biasa memakai AC, nah itu sekarang sudah banyak berkurang, akhirnya ozonnya tidak menutup lagi. Ceritanya seperti itu. Baik, selanjutnya, nah kita juga belajar lagi dalam minggu-minggu ini di dunia maya itu sangat viral sekali, ada kasus penyiksaan 2 sampai mati, dan itu divideokan dan itu di-share. Nah, akhirnya itu sempat bocor, dan pertama ditemukan itu di Malaysia. Akhirnya orang Malaysia melaporkan kepada kepolisian di Raja Malaysia. Usut punya usut, ternyata itu adalah kejadiannya sudah tahun 2014, dan orang tersebut sudah ditahan, sudah menyelesaikan tahanannya tahun 2015. Kenapa bisa begitu? Karena usut punya usut, ternyata itu adalah semacam deep web ya. Jadi data dari website tapi yang tersimpan dalam, tapi yang sempat bocor. Bisa juga dibocorkan oleh orang yang sudah bebas dari penjara tersebut. Ya. Nah itu nyiksa kucing sampai mati aja bisa dipenjara. Itu ternyata itu kejadiannya di Honduras, di Brasil tahun 2015. Tetapi dikatakan di sosial media bahwa dunia ini sedang menangis, meskipun itu baru melihat sekarang. Jadi memang kasusnya sangat miris sekali. Jadi anak kucing tidak berdaya diinjak-injak, disisa sampai mati, dan akhirnya banyak yang melahirkan meme, katakanlah tidurlah sayang, dunia ini terlalu kejam untukmu. Jadi ada juga yang mengatakan nggak usah sedih ya, saya sudah berbahagia di surga. Ada juga yang melukisi tembok tentang kucing tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk care dari orang yang ada di sekitar kita. Karena di orang sekitar kita itu ada yang kejam, ada juga yang care, dan ada juga yang punya otoritas. Yang punya otoritas itu yang nahan dan membicarakan itu. Dan intinya kita melihat bahwa hukum itu berbicara, tetapi hati juga kita juga berbicara. Oke, slide selanjutnya. Oh ya, kita nonton video saja dulu ya. Nah ini pesan mungkin agak baru yang tentang Eli itu tadi ya, COVID Eli. Ini semoga bisa menguatkan semua. This incredible video has a good ending, but it doesn't have a good beginning. It's about my friend Ellie. Hi, I'm Ellie Beer, and I almost died from COVID-19. This is a real story. Last month, Ellie was in Miami where he got infected with COVID-19. But his situation was not mild. It was severe. So severe, he went to the ICU. He couldn't speak or even breathe. The situation is difficult. My breathing is getting worse. The doctors put him on an induced coma for 3 weeks in the last hope to save his life. But here's the thing. People like Ellie
you don't think they can get coronavirus because they have done so much for the world. In his prime time, Eli was a health worker. He started an ambulance service that is one of the fastest in the world. Now, he has hundreds of ambulances and ambulance cycles run by volunteers that go around the country to save lives entirely for free, 24/7. Think of it like Uber. This is for free and we save lives. That was Eli. And now, this is Eli. I can't do my job. This terrible disease goes for the lungs, attacks the lungs. I had to fight for it. I was scared about not seeing my children again. 5,000 miles away from his family, battling coronavirus in a coma, fighting for his life. But this is where the story gets better. After 3 crazy weeks, Eli woke up and tested negative for COVID-19. He won. A wealthy donor heard about his situation and donated their private jet just to fly Eli home to see his family. And on the way to the airport, hundreds of cars stopped by to say goodbye to Eli while he's in the ambulance. And after a long flight, Eli landed home, only to be greeted by hundreds and hundreds of ambulances from the organization that he founded. He was greeted like a hero by health workers, and when he saw his family, he couldn't hold back tears. This shows that everyone is equal. There is no difference between anyone. I'm a religious Jew. There is no difference between me and a Muslim or a Hindu or Christian. COVID-19 hits everyone, and this shows that we have to unite everyone together in the world to fight diseases and fight disasters and be together. COVID-19 doesn't discriminate. Health workers get it, ambulance drivers get it, and good-hearted people get it. But Eli's recovery is a sign of hope that we can beat this monster together. See you next. Ini ada pesan untuk Indonesia. Dear Indonesia, thank you so much for watching this video. If you like it, try to share it with your friends. I think they will like it too. Also, please follow this page because it's very important that we reach everybody in Indonesia with this message. Thank you so much and see you tomorrow. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita banyak belajar bahwa virus ini bisa menyerang siapa saja. Seorang pekerja kesehatan pun yang sudah semaksimal mungkin memproteksi diri itu bisa kena ya. Ya, itu perlu kita pelajari bersama-sama. Oke, selanjutnya ya kita tetap semangat. Nah, tadi kan sudah disemangati ya. Baik, selanjutnya lagi masih berbicara tentang tanggung jawab. Jadi itu semua tanggungan kita. Oke, selanjutnya ingat bahwa fokus berkat Tuhan yang sudah ada pada kita adalah kita tetap berdoa dan berharap tetap tinggal di rumah dan memelihara bata rumah tangga dan iman kita di dalam kita. Selanjutnya lagi percaya pada pemulihan Kristus. Selanjutnya lagi ingat Tuhan selalu menjaga kita. Masih kadang kita lupa dengan tidaknya. Tetap belajar dan cari pengalaman sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya hingga kita bertahan. Selagi masih ada waktu, tetap berdoa, taat aturan dan otoritasnya. Tetap banyak-banyak belajar. Kalau ada yang dari otoritas atau petinggi kita yang memberikan edukasi ya perlu kita pelajari bersama-sama. Sebagai dulu bahwa yang namanya masker kain itu kan kadang diabaikan. Sekarang masker kain sangat diperlukan meskipun dengan catatan. Jadi rutin setiap hari dicuci ya minimal ya. Malah idealnya tiap 4 jam sekali itu ganti atau dicuci. Dan masker pun juga diharapkan
kita tidak makanya cara yang benar. Jadi kadang untuk masker bedah itu kan ada kawatnya ya. Jadi ternyata kalau kawatnya tidak ditekan itu anginnya itu ngobos lewat hidung. Nah, makanya sekarang masker kain itu banyak yang modelnya kayak jahitannya di tengah itu cukup membantu, jadi anginnya itu tidak begitu mengobos. Makanya saya punya masker kain, saya kasih kawat, saya jahit sendiri, jadi lumayan anginnya nggak ngobos. Kawat ini. Oke, selanjutnya percaya Yesus tetap tinggal di dalam kita. Nanti kalau yang butuh kamu nanti saya jahitkan. Selanjutnya fokus dan perhatikan kualitas amalan dan biar ingat. Kita harus percaya pada otoritas. Kalau pemimpin kita harus mengatakan jangan mudi ya jangan mudi. Kalau partai nyuruh berjemur ya berjemur dan seterusnya. Oke, amin. Tuhan memberkati pelayanan kita. Saat teduh untuk kita berdoa bersama. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Kau telah menguatkan kami semua dan menyemangati kami semua agar kami bisa melakukan hal-hal yang terbaik, terutama untuk sesama kami ini, dan di tengah virus pandemi yang kami tahu kapan akan berakhir, tetapi kami yang yakin dan percaya bahwa waktumu adalah yang terbaik. Waktu untuk menyelesaikan wabah ini adalah hanya Kau saja yang tahu, dan itu terbaik untuk kami semua, dan kami percaya akan penyertaan-Mu. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk rumah sakit tercinta ini Bapak, di mana mungkin yang juga dialami oleh rumah sakit yang lain, di mana kondisi rumah sakitnya agak labil karena mungkin biaya operasional yang tinggi dan pemasukan yang tidak maksimal. Kami yakin dan percaya Bapak bahwa Kau akan mencukupkan segala sesuatunya, mulai dari dana, waktu, dan kekuatan kami semua, serta kekompakan kami semua, hingga akhirnya setelah virus ini berlalu kami bisa hidup secara normal dan kami tetap bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, yaitu para sesama, yaitu para pasien. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yaitu Ibu Nunung Juliana yang saat ini sedang melahirkan putra kedua, serta juga Ibu Diana yang juga melahirkan. Bapak, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas berkat, atas anak-anak yang telah lahir di dunia ini, yang kiranya bisa Kau berkati di dalam terang-Mu saja Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk rekan-rekan dan saudara kami yang sedang habis melahirkan ini. Kami berdoa agar segera Kau pulihkan, agar mereka bisa merawat anaknya sebaik-baiknya dan segera kembali ke keluarganya, dan bisa segera kembali ke rumah sakit milik-Mu ini Tuhan, agar bisa memberikan pelayanan kembali kepada masyarakat, yaitu para sesama kami. Kami juga bersyukur Bapak untuk saudara dan saudari kami yang berulang tahun, yaitu saudari Maria Dwi Hesti dan Bapak Wahyu Kristiadi. Kami bersyukur Bapak atas umur 1 tahun yang telah Kau tambahkan ini Bapak. Kami berdoa Bapak agar kiranya dan saudara-saudari kami ini bisa Kau berikan berkat, agar mereka juga bisa tetap semangat di dalam bekerja dan memiliki semangat untuk melayani semaksimal mungkin. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu yang indah Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagi kembali lagu Waktu Tuhan.